Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wa qala aidan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Suara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakul lahu ajran. Ada dua surat yang menyebutkan sikap kita terhadap Al-Qur'an. Pertama surat Furqan ayat ke-30. Kemudian surah Furqan ayat ke-30 ini dihubungkan dengan surat Fussilat ayat ke-41, ayat ke-26. Surat 41 ayat 26. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-30, kita temukan di ujung ayatnya kata mahjuro. Mahjuro itu dari kata hajaro. Mahjuro adalah isim maf'ul. Artinya yang dihijrahi. Ya, ayat ini merupakan curhat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjuro, sesuatu yang dihijrahi. Mahjuro ini kemudian diterjemahkan karena tidak ada padanan katanya, diterjemahkan dengan sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang dicuekin. Sehingga kalau diterjemahkan ittakhadhu hadzal Qur'an, kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang dicuekin. Ayat ini kemudian ditafsirkan oleh surat Fussilat ayat ke-26, surat 41 ayat ke-26. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengerin Quran ini. Jadi kesimpulannya, satu di antara yang dimaksud dengan mahjuro itu adalah tidak mendengarkan Al-Qur'an, tidak mendengarkan Quran. Tidak mendengarkan Quran itu kita bagi lagi, tidak mau mendengarkan Quran. Yang kedua, mendengarkan Quran tapi tidak mengerti artinya. Yang kedua, wal ghaufi, dan buatlah gaduh padanya. Buat gaduh padanya itu artinya upaya untuk mengalihkan orang yang baca Quran kepada isi Quran. Ya, upaya untuk mengalihkan perhatian orang yang membaca Quran dari isi dan kandungan Al-Quran. Orang membaca tapi dia tidak tertarik untuk melihat isinya apa, kandungannya apa. Ya, buat gaduh, buat hiruk pikuk, alihkan perhatian itu. Wal ghaufi la'allakum taghlibun. Ternyata menurut Fussilat ayat ke-26 itu, kelemahan umat Islam ini terletak pada dua hal. Pertama, tidak mau mendengarkan Quran. Yang kedua, selalu keluar dari isi Quran. Qurannya dibaca. Satu di antaranya adalah karena kita sibuk, karena kita asik dengan membaca. Ya. Man qara'a harfam min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka baginya kebaikan. Wal hasanatu, dan kebaikan itu bi asyri amsalha,
bagaikan 10 perumpamaannya. Berarti satu huruf sama dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Nah, orang hanya tertarik di sini. Satu huruf, 10 kebaikan. Tetapi kebaikan yang lebih besar dari itu dia abaikan. Apa kebaikan yang lebih besar itu? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa ada pedoman, ada petunjuk, ada panduan di dalam ayat yang dibaca. Itu jauh lebih besar pahalanya dibanding hanya sekedar 10 kebaikan tadi. Tadabbur menjembatani, tadabbur berupaya untuk agar kita tidak hanya fokus kepada yang 10. Mudah-mudahan Allah anugerahkan ke kita bukan 10 tapi 100, 200, 300 kebaikan setiap huruf. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin baru awal 23. Ya, baru awal ayat 23. Untuk biar nyambung kembali, saya ulang sedikit di awal ayat 23. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Sampai situ kan? Ya. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Subjeknya adalah huwa fi baitiha. Ya, huwa fi baitiha. Dia berada di dalam rumahnya. Rawadat kemarin bahasa kitanya merayu, menggoda. Ya, merayu atau menggoda. Wa rawadat allati huwa fi baitiha, maaf, allati, bukan allazi. Allati menunjuk kepada perempuan. Ini yang kemudian diyakini sebagai istri dari Aziz, sebagai istri dari orang yang membelinya di Mesir. Sampai situ ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Wa ghallaqatil abwab. Wa ghallaqatil abwab. Ini hanya 3 kata, wa dan ghallaqat. Ini asal katanya ghallaqat. Berarti fi'il madhi. Fi'il madhi. Ini ta ini menunjuk kepada dia perempuan. Dia perempuan. Siapa dia perempuan itu? Dia perempuan itu adalah abwab. Abwab jamak dari babun. Kalau satu pintu babun, kalau banyak pintu abwab. Setiap jamak taksir dikelompokkan kepada perempuan. Wa ghallaqatil abwab, dan maaf ada yang salah. Ini abwabnya barisnya fathah kan? Kalau barisnya fathah berarti dia objek. Ini ghallaqatnya ini kembali kepada allati. Allati siapa? Istrinya Aziz. Jadi allati diterjemahkan wanita yang. Ya. Jadi wa ghallaqat, dan dia wanita tadi menutup abwab. Apa artinya abwab tadi? Semua pintu. Menutup semua pintu.
Dari kata ghallaqat ini sendiri menimbulkan makna, menimbulkan kesan berulang-ulang. Jadi kata kerjanya ghallaqah, subjeknya adalah dia perempuan. Dia perempuannya ini kembali kepada allati di awal ayat. Objeknya adalah pintu-pintu. Objeknya adalah pintu-pintu. Sehingga kalau ini diterjemahkan, dan dia telah menutup segala pintu. Dia telah menutup semua pintu. Kata barunya ghallaqah. Apa tadi ghallaqah? Menutup. Ghallaqah, menutup. Wa ghallaqat, dan dia telah menutup abwab, segala pintu atau pintu-pintu. Kita hubungkan dengan ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih, dan wanita yang Yusuf dalam rumahnya telah merayunya. Kemudian wa ghallaqatil abwab, dan dia telah menutup semua pintu. Bisa dipahami? Kita teruskan. Oke. Wa qalat, subjeknya masih yang sama. Ya, allati. Kalau di sini sama dengan ini. Pelakunya sama. Wa qalat, dan dia berkata, hai talak. Ini satu ungkapan. Hai talak, ini kalau diterjemahkan dengan bahasa Kuningan, kadia. Ya, kalau diterjemahkan dengan bahasa Kuningan, kadia. Hai talak, marilah mendekat. Siapa yang mengatakan itu? Allati. Ya. Siapa allatinya? Rawadat. Apa rawadat? Merayu. Siapa allatinya? Ghallaqat. Menutup. Jadi allati ini sudah 3 kata kerjanya. Rawadat, merayu. Ghallaqat, menutup semua pintu. Qalat, kemudian berkata. Kadia. Hai talak. Kesinilah mendekat, marilah mendekat. Kita ulang. Wa ghallaqatil abwab, dan dia telah menutup semua pintu.
atau dan dia telah menutup pintu-pintu. Wa qalat, dan dia berkata, hai talak, kesinilah, marilah mendekat. Saya rasa tidak sulit untuk difahami, ya. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Malah agak kencengan perasaan. Tapi kedengaran dengan jelasin suaranya, ya. Wa ghallaqatil wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ya. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Lagi. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Kata barunya tadi adalah ghallaqa. Apa tadi ghallaqa? Menutup. Kalau membuka, fataha. Cara kita mengembangkan, ya, cara kita menghafal sekaligus murojaah, ya. Kalau menutup ghallaqa, sementara membuka fataha. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. 1, 2, 3. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita tambah, sebelum kita teruskan, kita masukin betul dulu yang satu yang dari minggu lalu dengan ini, ayat 23 awal ini. Pertama rawadat. Apa rawadat? Merayu. Kedua ghallaqatil abwab, menutup semua pintu. Yang ketiga waqalat haytalak, dan berkata kesinilah. Itu ketiga-tiganya dengan pelaku yang sama, yaitu allati. Kita teruskan. Qala ma'azallah. Qala, sudah ketahuan sendiri subjeknya. Dia laki-laki, ya kan? Dia laki-laki berkata. Dia laki-laki di sini yang dimaksud adalah Yusuf. Qala, dia berkata, karena ini jawaban dari haytalak. Apa tadi haytalak?
kemarilah. Maka kolanya kita terjemahkan bukan berkata, dia menjawab. Ya, itu cara menerjemahkan dari pemahaman. Kola sendiri artinya berkata, tapi karena ini merupakan jawaban dari ajakan, hai talak itu kan berarti ajakan itu, ajakan si allati, ya, maka dijawab oleh si Yusuf, kola, wa kola, dan dia berkata, ma'azallah, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Ma'azallah ini maknanya perlindungan kepada Allah. Idhofah, ma'azullah asalnya, ya. Kita ulang. Qala, dia berkata, Yusuf menjawab. Apa jawaban Yusuf dari ajakan hai talak tadi? Ma'azallah, perlindungan kepada Allah, atau maknanya aku berlindung kepada Allah. Ma'azallah itu diterjemahkan dengan a'udzubillah. Ya. Saya ulang. Qala, Yusuf menjawab, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah, atau arti harfiahnya ma'azallah itu artinya perlindungan kepada Allah. Kita sambungin dari wa ghallaqat. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'azallah lagi wa ghallaqat wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'azallah. Ya, wa ghallaqat. Qala ma'azallah. Ya. Qala ma'azallah. Sekarang karena kita sudah memahami, kita tinggal membandingkan bagaimana kokohnya keimanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bagaimana kokohnya keimanan Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia dengan cepat menjawab ma'azallah, ma'azallah, ya, perlindungan kepada Allah. Kita teruskan. Innahu rabbi ahsana maswa.
Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan ucapan perlindungan kepada Allah, ya, apa ucapannya tadi? Ma'azallah, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Kemudian diteruskan lagi, innahu, sesungguhnya dia di sini kembali ke mana? Allah. Rabbi, Tuhanku. Nah, di sini saya jelaskan, tapi saya teruskan dulu. Ahsana maswai, ahsana maswai. Ini kalau kita berhenti dibacanya maswai kan? Kalau diterusin maswaya, maswaya. Apa yang disebut dengan ahsana maswai itu? Ini misalnya begini. Memperlakukan dengan baik, memperlakukan dengan baik. Jadi innahu, sesungguhnya dia, Rabbi. Nah, makanya di sini ada dua terjemahan, walaupun yang kedua itu sangat lemah. Ini bisa diartikan dengan Tuhanku, ini bisa diartikan dengan Tuhan. Ya, gitu. Walau yang kedua ini yang menerjemahkan Robbi dengan Tuanku itu tidak punya alasan yang kuat, karena hu ini kembali ke Allah. Kalau ini diartikan dengan Tuanku, berarti hu-nya ini kembali ke Robbi. Ya, tambah lagi di ayat lanjutannya itu menguatkan pendapat yang pertama, bahwa Robbi itu diartikan dengan Tuhan, Tuhanku, bukan Tuanku. Kalau yang dimaksud di sini Tuanku, maka berarti adalah istri dari si wanita tadi. Maaf, suami dari wanita tadi, yaitu orang yang membeli. Satu. Kedua, kita tidak menemukan ayat atau hadis atau sejarah yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim dibeli sebagai budak. Nabi Ibrahim, kok kemana-mana ini? Nabi Yusuf dibeli sebagai budak. Kan kalau budak itu baru menyebut majikannya dengan tuh. Bisa dipahami? Jadi kalau nanti ada kita membaca terjemahan Rabbi di situ diartikan dengan Tuanku, itu salah satu alasannya. Nabi Yusuf bukan budak. Ya, Nabi Yusuf bukan budak. Tapi kalau kita balikin lagi dengan dua cara berpikir. Pertama kepada Allah, yang kedua kepada manusia. Nah, ingat kepada Allah dan ingat kepada manusia inilah yang akan membantu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kita pahami ini dulu. Kita pakai yang pertama. Tuhanku, berarti Allah. Innahu, sesungguhnya dia, Allah. Rabbi, Tuhanku. Ahsana maswai. Ahsana maswai. Artinya telah melayaniku dengan baik, telah memperlakukan aku dengan saya ulang, sesungguhnya Allah, sesungguhnya dia Allah, Rabbi, Robku, ahsana maswai, memperlakukan aku dengan baik. Berarti ini, karena kita sudah sampai di ayat ke-23, ini ahsana maswai ini dihubungkan dengan 22 ayat sebelumnya. Yuk, coba kita lihat. Saya akan berlama-lama di sini, mudah-mudahan ini dapat memberikan poin tadaburnya bagi kita. Ya, poin tadaburnya bagi kita. Saya contohkan kepada manusia lah. Kita sudah diperlakukan orang dengan baik. Kita ditolong, kita dibantu, kita disupport, kita diajarin. Oke?
Dalam konteks hablum minan nas, itu sebenarnya sudah cukup mencegah kita dari berbuat jahat kepada orang itu. Bisa pahami nggak maksud saya? Ya, kita sudah diperlakukan orang dengan baik. Ya, diperlakukan orang dengan baik. Kalau kita sadar jasa orang itu, maka itu sudah cukup bagi kita untuk menghindarkan diri dari melukai dan menyakiti orang itu. Betul? Itu kalau dalam konteks hablum minan nasnya. Nah, kalau dalam konteks dengan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat tadi. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan ahsana mathwai innahu rabbi ahsana mathwai. Rabbi karena disambung dengan alif jadi 5 harokat. Innahu rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya dia, Robku itu telah memperlakukan aku dengan, coba kita lihat hubungannya dengan Nabi Yusuf. Berarti semua kejadian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu dianggapnya sebagai perlakuan baik Tuhan kepadanya. Keren nggak? Saya ulangi, garis bawahi. Nanti akan kita bahas lagi. Saya meyakini insya Allah kita sudah memahami dari awal cerita Yusuf ini. Ini sudah poin kelima kan ini? Judulnya judul kelima ini, episode kelima. Ya? Bersama keluarga dijahatin oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur. Dibuang ke sumur, dijual. Ya? Dijual. Sekarang dihadapi lagi dengan digoda lagi. Ya, 4 ya. Itu. Namun apa yang disebut oleh Nabi Yusuf? Ahsana mathwai. Tuhan telah memperlakukan aku dengan, ya, mudah-mudahan kita bisa melihat hidup ini seperti kacamata Nabi Yusuf. Berarti menurut Nabi Yusuf, orang dia dibuang ke sumur, ditinggalin oleh saudara-saudaranya, dibuang di sumur, dipungut oleh orang yang berjalan, sayyaroh, kemudian dijual, itu bagian dari perlakuan Tuhan yang baik kepadanya. Keren nggak cara berpikirnya? Kalau kita kan ngeluhnya, ya Allah, saya kan anaknya Yakub, saya kan anaknya Nabi. Masa sih dibuang ke sumur? Ya Allah, saya kan anak Nabi. Masa saya dipungut? Ya Allah, saya anak Nabi. Masa saya dijual? Iya kan? Itu minimal indikasi kalau kita menganggap semua itu negatif. Tapi Yusuf alaihissalam mengatakan, ahsana mathwai. Boleh saya nanya, mengapa Nabi Yusuf bisa sampai menembus seperti itu? Ini kan cara berpikirnya agak maaf. Secara manusiawi, pasti menyebut kalau dibuang ke sumur, ya, dijauhkan dari bapaknya, dijauhkan dari saudara-saudaranya, dijual kepada orang Mesir. Secara umum manusia pasti akan berkata ini sesuatu yang tidak. Tapi mengapa Nabi Yusuf bisa menembus bahwa itu perlakuan baik Tuhan kepadanya? Bisa dijawab. Hubungkan dengan ayat sebelumnya. Jawabannya ada di ayat 22.
Itu dia kata kuncinya. Ya. Karena Nabi Yusuf alaihissalam sudah diberi Oke, kita bahas lagi berarti. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Apa yang dimaksud dengan hikmah? Contohnya, kita lagi naik tangga, tiba-tiba kaki kita apa namanya gini? Iya, begini akhirnya kita keseleo. Secara umum orang melihat bahwa kaki keseleo itu nggak bagus kan? Itu kalau hanya melihat kepada peristiwanya, Tapi kalau melihat ada hikmah di balik itu, makanya disebut dengan hukma wa ilma. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hikmah itu, sehingga kita tidak ada yang buruk dalam hidup ini. Bagaimana cara memandang bahwa tidak ada yang buruk dalam hidup ini? Jangan arahkan mata kita semata-mata kepada itunya saja. Allah buang ngajar di sono dikasih air putih doang. Oke, udahlah kita jauh-jauh, ya capek-capek sampai di sono cuma disuguhin air putih doang. Kan itu kebanyakan kita, sehingga menganggap ini sesuatu yang negatif. Tapi kalau orang melihat ada apa di balik ini, maka dia akan berkata, ahsana maswai, innahu rabbi ahsana maswai. Ketajaman mata hati, ketajaman basirah dalam melihat sesuatu yang terjadi, itulah yang kemudian sampai kepada Nabi Yusuf berkesimpulan, innahu rabbi ahsana maswai. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa may yu'tal hikmah. Saya ulang, saya lupa suratnya. Insyaallah Ahad depan saya akan sampaikan surat apa, ya. Tapi ayatnya insyaallah saya hafal. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang, maka berlomba-lombalah untuk dapat ini. Ya. Berlomba-lombalah untuk dapat ini agar kita mendapatkan khairan katsira. Salah satu di antara khairan katsira tadi adalah ketepatan dalam memandang satu peristiwa yang tidak menyenangkan. Saya balik ke cerita tahun 97. Tahun 97 saya di Jakarta. Seumur hidup saya belum pernah mengalami stres seperti itu. Karena saya orang cuek sebenarnya. Ya, belum pernah mengalami stres seperti itu dan jangan pernah lagi. Mengapa saya stres? Karena ambisi yang kuat. Jadi saya ikut tes
satu perguruan tinggi di Malaysia, UKM, ya, Universitas Kebangsaan Malaysia, untuk ngambil S2. Saya sudah bayar, saya sudah ikut tesnya, kemudian saya sudah ketemu dengan orang di kedutaan Malaysia, bahkan mereka sudah siap mensupport. Ya, jangan kebetulan ketemu dengan orang awak di sana. Jangan takut Ustaz, ambo bantu beko. Bahasanya jangan takut Ustaz, saya bantu nanti. Ada banyak peluang dapat beasiswa di sana. Oh, tambah besar lah ini. Bayangannya kalau saya sudah selesai S2 di UKM, maka saya akan lanjut S3. Saya akan jadi pengajar di sana. Itu ada mimpi di sini. Ternyata karena hal kecil saya gagal. Karena tidak dapat rekomendasi dari rektor. Ya. Padahal saya sudah bolak-balik ke Pekanbaru itu untuk minta surat rekomendasi. Syaratnya cuma itu. Kita baru di Jakarta, saya 96 di Jakarta, ini 97 peristiwanya, baru 1,5 tahun. Uang udah habis, yang kita inginkan nggak dapat surat karena tidak bisa memenuhi persyaratan rekomendasi, maka tidak diterima. Seminggu Pak saya muter-muter di Jakarta tanpa arah. Dari Joglo ke Blok M sampai Pondok Labu di Mitra Mini yang sama itu. Sampai orang bingung, kok Bapak nggak turun, mau kemana? Udah terusin aja lagi ke Blok M lagi, Blok M balik lagi.